Today, hari ini kayak orang-orang bakal benci sama gue sih cuy. Karena gue mau bahas dan merekomenkan hero ini ya cuy. Tapi ya gak apa-apa lah. Sebenci-bencinya orang sama gue, sebenci-bencinya orang sama hero ini, Soberom tetap lebih dibenci kok. Dan yoi cuy, di judul juga udah tertampang jelas ya. Gue mau bahas hero tutorial. Bukan tutorial hero ini bukan ya. Tapi ya ini cuy, hero tutorial. Hero yang kalau lu pertama kali main ML, pertama kali install ML, lu baru bikin akun langsung disapa sama hero ini. Dan abis lu bikin akun pakai nama in-game terkeren, tersangar, dan terserem lu, baru lu tutorial dulu main ML pakai hero ini. Dan hero ini kayak yang lu tahu, dia nih nggak pernah meta. Dulu pernah meta gak sih? Pernah kali ya. Dulu pernah dipakai di MPL Season 1 soalnya sama Tuturu. Tapi itu zaman dulu banget cuy. Zaman kegelapan lah. Dan kayak yang lu tahu juga, sampai sekarang, sampai ML udah glow up, terus hero ininya juga udah glow up juga. Lu bisa lihat dari yang awalnya purik banget, senjatanya kayak termos piknik, terus habis itu di revamp ya kan sama Muntun jadi lebih subarasi, sebesar bikin RX, dan di revamp lagi, diganti lagi, sekarang jadi lebih kawaii dan family friendly. Tapi walaupun udah di rework, di revamp, di buff sampai berapa kali pun, sampai sekarang ini hero tidak pernah meta cuy. Jarang banget diambil, jarang banget dipick. Bahkan hero-hero sumbangan yang seangkatan nama dia pun, Mia, Zilong, Sober, Roam pun masih kadang dipick ya kan cuy. Hero ini siapa yang main cuy? Udah pada punah usar-usar ya. Kecuali kalau lu main di tier-tier orang baru install ML, tier-tier yang gak dianggap itu ya beda cerita. Cuma di Epic, di Legend, Mythic, di Epic deh cuy minimal, badak-badak itu lebih pilihan atau cuy dibanding Lela. Dan kalau lu pick Lela, sekarang juga dikata ngetrol ya kan. Kayak gue aja kemarin baru reset season kan, gue coba-coba solo tuh di Epic Legend. Terus gue mau pakai Lela aja susah banget mau ngepicknya cuy. Masalah ini hero juga hero MM gitu. Lu tahu sendiri kalau lu ngerank solo, itu udah pasti rebutan MM ya kan. Jarang banget orang-orang ini rebutan role lain, rebutan roamer, gak mungkin dong. Kecuali Sober Rom. Tapi ya mostly hampir di setiap rank tuh ada aja cuy kejadian-kejadian rebutan MM tuh. Kayak di game ini contohnya nih, ada orang pengen pakai MM. Gua MM ya bang kata dia. Gue juga mau MM, gua MM. Ntar lu fit katanya tuh. Gua gendong aja. Gak yakin WK. Nah kan, MM aja semua. Kejadian-kejadian kayak gini tuh wajar banget di Epic, di Legend, di Mythic juga masih sama. Tapi singkat cerita di game ini untungnya dia ngalah ya. Dia ambil jungler, Lancetot, walaupun KDA-nya kayak KDA Soberom. Tapi ya udahlah, yang penting gue dapet MM, dapet Layla ya kan. Walaupun tetap dikata, lah Layla, ngetrol Layla. Ya udahlah ya, atau juga gue menang, membantai, dan gue masih untung nih cuy, gue dikasih MM nih. Gue masih bersyukur ya kan, gue masih bisa pick hero tutorial ini. Karena tadi gue S5 tuh cuy. S5 lu ngarep MM itu kejadian langka banget, lalu bakal dikasih MM. Karena kayak kita tahu S5 lu di tier Epic Legend, gak ada jatah-jatah kebagian MM, gak ada cuy. Kebagiannya paling lu roll sisa ya kan. Dan roll sisa itu biasanya ya roamer. Ya gak sih? Dan di Epic roamernya tidak mungkin dong pick Atlas, Yufra, Grok aja tidak mungkin dong. Tapi ya biasanya gitu ya kan. Kayak contoh lain di game ini nih, gue pengen Layla tapi gue S5, S3-nya pengen Broto tuh. Ya udah di sini mah udah nggak usah ngarep diangkat cuy. Udahlah, apalagi lu Layla ya elah. Tapi ini juga masih mending cuy, karena gue masih bisa rek hero-nya ya kan. Masih ada nih hero-nya. Biasanya malah di ban cuy. Lu baru masuk draft pick, baru mau rek Layla, langsung di ban sama tim lu sendiri. Loh, kenapa di ban? Karena Layla. Itu cuy. Udah susah dapet trollnya, isinya orang rebutan MM lu kalau main solo, ditambah hero-nya Layla. Belum kalau WR lu KDA lu jelek, siapa yang mau ngangkat? Makanya kalau mau pick hero ini pas solo susah banget sih. Tapi kalau misalkan lu batu, mental lu tahan banting, bisa tuh lu first pick Layla. Kayak musuh gue ini nih.
Cuma itu kayak temen-temennya langsung, wah ngetrol nih Layla nggak niat main nih nyumbang bintang, langsung aja itu mereka pick langsung invalid gamenya, match-nya batal cuy, nggak jadi main. Kenapa musuhnya pengen invalid? Karena Layla. Tapi ya sebenarnya wajar aja sih cuy, orang-orang anggap Layla ini kayak gitu, dianggap ngetrol, dianggap nggak niat main, karena ya ini hero emang hero tutorial, diciptakan buat tutorial cuy, didesain skill-skillnya gampang buat orang-orang yang baru install ML, biar orang-orang yang baru main ML langsung ngerti game ML ini kayak gini loh, main ML tuh gampang loh, pencet-pencet doang, tembak-tembak doang dari jauh. Oh ternyata ML mudah dan membuatku ketagihan. Apa itu kerja, apa itu sekolah, aku akan bermain ML. Nah itu cuy, gara-gara apa? Layla. Hero ini emang didesain simple biar orang-orang baru tuh ngerti gitu. Karena kalau nggak simple, lu tutorial tapi dikasih hero-nya langsung link, ya orang-orang baru main langsung pensi dong. Jadi Layla udah. Tapi ya udah cukup lah ya kita maki-maki hero ini, karena maki-maki tuh nggak baik ya cuy. Apalagi di bulan puasa ini menghina hero tuh nggak baik, kecuali Soberom. Karena kebetulan Layla ini juga minggu lalu di buff cuy. Lu bisa lihat buffnya tuh. Buffnya ini nggak OP, cuma oke lah. Jadi lu bisa lihat di sini ada yang di nerf, ada yang di buff juga sih. Tapi ya nggak usah dilihat lah. Yang perlu lu tahu adalah Layla sekarang bisa ngestun. Skill 2-nya sekarang kalau lu lempar, ntar musuhnya bakal ada mark kayak gini di atas palanya. Dan kalau mark ini kena damage dari lu lagi, ntar musuhnya bakal kena stun. Kayak gini misalkan, gue skill 2, musuhnya ada mark, gue basic attack, musuhnya kena stun. Atau gue skill 2, terus gue skill 1, musuhnya kena stun. Atau gue skill 2, gue ulti, musuhnya kena stun. Intinya Layla skill 2-nya bisa ngestun. Tapi ini ngestunnya cuma 0,25 detik doang sih cuy. 1/4 detik. Bentar banget ya. Tapi ya ini menurut gue udah prestasi banget lah bray. Seekor Layla sekarang punya stun tuh udah cukup banget lah. Karena stun tipis-tipis ini ngebantu banget buat Layla. Biar Layla ini bisa lebih macem-macem lah cuy. Dia bisa ngestun musuhnya biar musuh lu gak lari-larian. Terus bisa lu pukulin ya kan kalau musuhnya diem. Atau dia bisa ngestun musuh biar dia bisa lari kalau lagi diincar, dikejar-kejar musuh kayak gini. Jadi lumayan lah buat kabur-kaburan. Enak lah Layla yang sekarang, lu bisa jaga posisi lebih gampang gitu. Lu bakal lebih susah di lock lah karena lu punya stun-stunan ini, dan lu tetap bisa ngasih damage. Dan menurut gue damage Layla ini gak bisa diremehin ya. Dari early aja sebenarnya hero ini udah sakit cuy. Dari dulu malah, lu mau dibawain nama MM apa aja nih Layla enak-enak baik bray di lane. Secara dia menang jarak ya kan. MM dengan range paling jauh ya cuma hero ini cuy. Lo lawan hero-hero meta sekarang di lane juga bisa bersaing lah minimal. Gak kocak-kocak banget. Yang penting lu jaga posisi, skill lu kenain, aman udah. Damage udah sakit, jauh. Dan ngomong-ngomong soal jauh, sebenarnya range jauhnya Layla ini bukan tanpa alasan ya cuy. Karena range jauhnya ini tuh sinergi banget sama pasifnya Layla cuy. Lu tahu kan pasifnya Layla? Kalau lu nggak tahu parah sih, hero tutorial masa lu nggak tahu sap. Jadi pasifnya Layla tuh kalau misalkan musuhnya jauh itu damage lu makin sakit. Nih gue contohin aja nih, contoh paling bego nih. Gue bagi musuhnya ketiga jarak ya. Ada yang deket, sedang sama jauh. Gue tembak yang deket, lu bisa lihat damage-nya 533. Yang sedang 577, yang jauh 621. Nah tuh, makin jauh jarak lu sama musuh, makin sakit damage yang lu keluarin ya kan. Dan ini gak berlaku buat basic attack doang ya. Buat skill-skill doi juga ngaruh. Skill 1 lu bisa lihat. Yang deket crot 811. Yang sedang crot 897. Yang jauh crot 959. Makin jauh makin sakit. Skill 2 sama ultinya juga sama. Makin jauh jarak lu sama musuh lu, makin muncrat damage-nya. Intinya pasif Layla tuh kalau misalkan musuh jauh dari lu atau dia ngejauhin lu, kayak misalkan dia lari lah atau flicker ke belakang, ngejauhin lu lah pokoknya kayak gini, damage dia makin sakit cuy. Dan pasifnya Layla ini itu tuh kadang suka gak di respect musuh cuy. Antara gak di respect atau musuh gak ngeh juga kali ya. Makanya kenapa si Layla ini tuh di lane enak banget, karena range-nya jauh. Jadi kalau misalkan lu cicil-cicil musuhnya lari pun damage-nya malah tambah sakit tuh. Lu lihat klaimnya tuh, makin enak lu nyicil-nyicilnya. Kalaupun misalkan musuhnya digebet tank pun, lu bisa pukulin tanknya. Damage dia juga nggak kroco-kroco banget lah cuy, nggak lembek-lembek banget. Apalagi musuhnya flicker, ya elah, tambah sakit ya kan.
Dan belum lagi Layla ini ada pasif extendnya cuy. Jadi nggak cuma pasif utama ini doang nih bro. Ada lagi. Jadi pasifnya Layla itu ada pasif ulti, yang mana kalau misalkan lu naikin ulti, ya di sini gue naikin nih sekali. Nah, lu lihat vision gue makin luas, range gue makin jauh. Gue naikin lagi, vision gue naik lagi, range gue juga makin jauh lagi. Gue naikin lagi, lu bisa lihat sendiri lah, jauh banget ya kan. Gue bisa ngehit tower dari luar. Ya itu sih, makanya kadang buat lawan Layla tuh rada ngebingungin gitu. Lu mau ngejauh damage-nya tambah sakit, mau ngedeket ya lu tetap dipukulin. Belum lagi teman-teman yang ngecover Layla lu ini. Jadi ya emang hero ini emang simple parah ya cuy. Cuma buat dipakai sekarang sabi lah. Yang penting ya itu posisi lu doang. Karena lu main MM apapun sebenarnya kan yang penting posisi lu ya kan. Posisi lu harus PW biar musuhnya bisa lu dan dengan skill 1 sama skill 2 yang udah di revamp ini, skill 1 yang bisa nambahin movement speed kalau misalkan kena musuh, dan skill 2 yang bisa nyetun musuh, sekarang lu nyari posisinya lebih gampang cuy. Contoh misalkan lagi war nih, lu pengen ngedamage musuh tapi musuhnya lari-larian jauh banget, lu bisa kejar musuhnya dengan cara lu naikin movement speed lu pakai skill 1. Lu skill 1 sembarang lah ke jungle kayak kemana kayak, ntar lari lu kenceng lu bisa ngejar musuhnya ya kan. Atau lu mau ngejar pakai skill 2 juga bisa. Musuhnya kabur-kaburan tinggal lu ludahin pakai skill 2, cerot kena stun ya kan, gampang lu gebukin. Atau buat kabur-kaburan buat cari posisi kalau lagi war gede juga lebih enak. Karena kayak yang kita tahu MM Layla ini udah pasti musuhnya bakal sangbrut sama lu cuy. Lu bakal di-lock-lockin terus, diincer terus. Nah, dengan skill 1 sama skill 2 yang udah di revamp ini, dan kayak biasa sebagai MM lu gak usah ngeluh di-lock mulu lah, diincer mulu, dimatiin mulu password. Gak usah ngeluh karena lu MM, terus lu Layla lagi. Musuh juga udah pasti mikir, masa gue kalah sama Layla? Jadi ya udah pasti musuhnya bakal langsung emosi, ereksi dan bakal lock lu sampai mati. Dan cara buat ngakalin musuh yang ngelock itu ya gak ada. Tergantung mekanik lu cuy. Minimal lu bisa ganti-ganti item defense lah kayak gini. Lu bisa jual beli imo WON, imo winter, imo apa kek. Lu harus improvisasi item cuy kayak yang udah gue jelasin di video ini nih. Ya elah promosi. Tapi ya gitulah intinya sebenarnya hero ini tuh udah bisa dipakai kalau musuhnya cocok dan mental lu mental anti bacok. Karena resikonya itu tadi, temen lu kadang males kalau misalkan lu main hero ini dan musuh lu bakal lebih semangat kalau lu main hero ini. Jadi kalau lu mau pick hero ini tetap semangat, jangan menyerah walaupun kadang susah, tapi ya udahlah. Nggak apa-apa susah, menang kalah itu wajar karena yang nggak wajar cuma ya